Jamaah masjid muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini untuk melaksanakan salat tarawih bersama. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan para tabi'in-tabi'atnya serta kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Untuk memberikan keberkahan untuk malam hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Pada malam yang belum berkah ini, yang akan memberikan ceramah sekaligus sebagai imam salat tarawih adalah Bapak Ustadz Muhammad Insan. Alhamdulillah beliau sudah ada berada di tengah-tengah kita. Untuk itu kami persilakan kepada beliau untuk memberikan ceramah sekaligus menjadi imam salat tarawih. Demikian disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah salat tarawih Masjid Al-Muhajirin, Bapak Ibu yang ada di luar, semoga segala amal ibadah kita khususnya di bulan Ramadan ini, di hari pertama, hari kedua, ketiga, dan masuk hari keempat, semoga mendapatkan setimpal dengan apa yang kita lakukan, yaitu sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Jadi Ramadan itu sangat istimewa, Pak Ibu. Mengapa sangat istimewa? Bahkan dengan keistimewaan ini Rasulullah menyampaikan dengan beberapa redaksi yang mungkin sering kita dengarkan ketika awal masuk Ramadan. Apa kata Rasulullah SAW? Idza ja'at Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa syufiddat asyayatin. Nah, ini istimewa bulan Ramadan. Adik-adikku, harap mendengar dengan baik. Apa yang menjadi Ramadan ini istimewa? Kata Nabi Rasul kita, sosok yang harus kita teladani itu Nabi Muhammad. Apa kata Nabi anak-anakku? Idza ja'at Ramadan. Jadi ketika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah. Jadi Allah itu akan membukakan pintu, bukan satu pintu. Jadi surga itu banyak pintu. Jadi ketika masuk bulan Ramadan, futihat abwabul jannah. Pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik, khusus yang sudah balik, harus semangat puasanya. Kalau semangat puasanya, insya Allah akan masuk surga. Masuk surga. Mau masuk surga? Izin Pak ya, ini biar adik-adik bisa tenang dulu. Hadirin jamaah salat tarawih dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema yang disampaikan, yang tertulis dalam yang terjadwal, yaitu pembatal pahala puasa. Jadi konteksnya bukan hal yang membatalkan ibadah puasa,
Kalau hal yang membatalkan ibadah puasa, minum itu bagian daripada membatalkan hal ibadah puasa. Makan seperti itu, tapi pembatal pahala puasa. Artinya apa? Seseorang itu berpuasa, tapi tanpa dia sadari, puasanya tidak mendapatkan kebaikan apapun pada dirinya. Nah, ini yang repot. Jadi kita capek-capek menahan lapar, kita menahan haus, tapi bagian daripada menahan lapar dan haus itu tidak mendapatkan pahala sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini temanya sangat menarik. Makanya temanya itu membatal pahala puasa ataupun penggugur daripada pahala puasa. Dijelaskan dalam kitab Biratun Nasihin bahwasannya khamsatu asya tuhbitu sauman. Jadi ada 5 hal yang dimana 5 hal ini apabila kita lakukan ketika di bulan puasa, khususnya ketika kita melaksanakan ibadah puasa, adik-adik yang mau nulis silahkan. Apabila kita lakukan 5 ini akan berpotensi menggugurkan pahala puasa kita. Jadi kita nahan lapar, kita nahan haus, tapi nggak dapat apa-apa nih. Apa yang pertama? Yang pertama itulah al-kadhib, yaitu berbohong. Nah, kadang-kadang kita tuh bercanda pun bawa berbohong. Padahal kita dalam keadaan puasa. Bohong, jangankan di dalam berpuasa, di luar berpuasa itu pun nggak boleh. Kenapa? Karena berbohong ini awal daripada keburukan. Inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Nah ini, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Jadi seseorang yang berbohong pasti orang itu akan buruk pribadinya. Ketika seseorang yang suka berbohong, dia akan jadi orang yang buruk. Ketika dia jadi orang yang buruk, maka keburukan itu yang akan mengantarkannya ke dalam neraka jahanam. Adik-adik, maka selalulah jadi anak yang jujur. Walaupun itu tidak menyenangkan, berkata jujur itu lebih baik. Makanya ada hadis yang mengatakan man lam yada qaula zur, man lam yada qaula zur bil amalihi. Jadi siapapun yang tidak menghindari kebohongan, perkataan buruk, perkataan bohong, lalu dia mengamalkan kebohongan itu, kata Nabi, falaisallahu hajatan, maka Allah tidak akan menerima apa yang tidak Allah ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Jadi Allah tidak akan pernah menerima rasa haus, rasa lapar seseorang ketika dia suka berbohong ketika melaksanakan ibadah puasa. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu wal ghibah. Nah ini agak repot nih. Kita ini suka bicarain orang lain seakan-akan kita ini sudah sempurna, Pak, Ibu. Apa saja permasalahan orang lain ikut juga dalam permasalahan dalam pembicaraan kita. Padahal ghibah itu kita membicarakan saudara kita. Saudara kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita ghibahkan. Itu termasuk dosa ghibah. Dia benar terhadap omongan kita, itu ghibah. Dia salah terhadap omongan kita, itu ghibah. Ketika dia benar terhadap omongan kita, itu fitnah. Jadi ghibah itu antara dua, ya kan? Dosa ghibah sama dosa fitnah. Kita membicarakan saudara kita, padahal tidak ada yang terjadi seperti itu pada saudara kita. Nah itu fitnah namanya. Jadi ghibah itu mengantarkan pada dosa yang sangat besar. Maka ghibah ini membatalkan ibadah puasa kita. Jadi hati-hati sekali. Ketika Ramadan jangan sampai kita menyibukkan diri kita kepada orang lain, kepada masalah tetangga kita, saudara kita. Seharusnya kita menyibukkan diri kita dengan ibadah, sehingga keluar dari Ramadan ini kita menjadi manusia yang fitrah, kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Yang selanjutnya wan namimah, mengadu domba. Sekarang itu banyak adu domba lewat medsos, banyak adu domba segala macamnya. Yang keempat wal yaminul kadzibah, janji palsu, suka bohong.
bahkan mengataskan nama Allah Subhanahu wa taala, padahal dia tidak pernah menepati janjinya. Jadi kita tuh jangan pernah gampang menebar janji. Ini biasanya pemimpin-pemimpin kita nih yang banyak menebar janji ya, tapi nggak bisa menepati janji. Maka jadilah kita pribadi yang selalu menepati janji. Wabil khusus tarbiyah di bulan Ramadan ini menjadikan kita manusia yang lebih pandai untuk menepati janji. Kalau tidak bisa untuk menepati janji, maka jangan pernah menggampang diri untuk berjanji, bahkan mengatakan nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terakhir, wan nazar bisyahawat. Jadi wan nazar bisyahawat. Jadi melihat, menonton sesuatu dengan syahwat. Kadang-kadang Pak, HP yang di tangan itu lebih berbahaya. Ramadan ya, khususnya kaum muda dan sebagainya, kita scroll lihat IG, lihat apa, itu kadang-kadang ada yang lewat yang nggak baik-baik itu. Nah, jangan sampai yang nggak baik-baik itu kita pertahankan sehingga menimbulkan syahwat kita melihat hal seperti itu, padahal itulah yang akan menggugurkan pahala puasa kita. Maka 5 hal ini mari kita hindarkan sampai nanti ketika kita keluar dari Ramadan ini, kita menjadi hamba yang fitri. Apa hamba yang fitri itu? Kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Terus itu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.